Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang baik. Rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami kekuatan, kesehatan, untuk kami dapat bersekutu bersama lewat platform online pada sore hari ini, Tuhan. Untuk kami bersama memuji, memuliakan Engkau, dan mendengar sabda-Mu. Beri kami hati, bagikan tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk rela menerima setiap teguran oleh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami satukan hati kami. Biarlah firman-Mu yang hidup membebaskan, menyembuhkan, memulihkan kami, dan mengubahkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu semua yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada sore hari ini saya akan mengambil tema kesaksian tentang Allah yang hidup. Mari sebelum kita akan mengulas lebih jauh tentang apa itu kesaksian tentang Allah yang hidup, kita buka dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat menyegahnya? Demikian sabda firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, barangkali ada sebagian kita yang berkata, wah, hidupku tidak ada yang menarik sama sekali. Tidak ada yang unik, tidak ada yang istimewa terjadi dalam hidupku. Lalu apakah kita akan memilih untuk menyimpan semua cerita hidup kita? Karena kebanyakan diantaranya hanyalah tentang kegagalan, penyesalan, rasa malu, rasa sakit, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita akan memilih untuk menyimpannya dalam hati kita? Saya pernah menjumpai ada seorang kenalan saya, seorang ibu. Dari waktu saya masih kecil sampai saya dewasa, ibu ini selalu saja mengeluh tentang sakit penyakitnya. Mulai dari tensi tinggi, atau jantung, atau penyakit macam-macam yang dideritanya. Nah, apakah kita akan seperti ini? Selalu hidup kita mengeluh tentang segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ataukah kita akan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus melalui kisah hidup kita? Seperti tadi yang kita baca dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai 13 tadi.
Saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa tujuan kita sebagai orang percaya, sebagai imamat yang rajani kepunyaan Allah. Kita hanya orang percaya yang berjalan mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak atau tujuan kita sendiri. Setelah kita menjadi warga kerajaan Allah, kita diberi tujuan baru, panggilan baru untuk membangun kerajaan Allah. Misi ini disebut amanat agung, dan cara untuk melakukannya adalah bertindak. Kita tidak harus bertindak untuk pergi ke luar negeri atau kemana, ke pedalaman atau ke suku-suku atau banyak macam tempat yang kita tuju. Kita tidak harus melakukan hal seperti itu. Intinya, Tuhan berkehendak kita harus membawa pesan kasih, pengampunan, keselamatan di dalam Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Nah, hak istimewa dan panggilan untuk membagikan pesan ini, pesan Injil ini disampaikan, dijabarkan berulang kali dalam Alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa pesan pemberitaan Injil ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Siapakah orang-orang percaya itu? Kita semua, ibu-ibu. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, menjadi orang-orang percaya yang sudah diubahkan untuk menjadi saksi-saksinya yang hidup. Namun sayangnya, ibu-ibu semua, banyak orang percaya yang merasa berat atau enggan membagikan iman mereka kepada orang lain yang belum percaya. Bukan hanya enggan, mereka takut ditolak, atau merasa tidak layak, atau merasa tidak tahu cara melakukannya. Bahkan banyak orang lain yang tidak tahu bagaimana dan apa itu amanat agung yang penting dari Tuhan. Ada juga yang beranggapan bahwa membagikan firman Tuhan atau membagikan kesaksian itu hanyalah tugas-tugas hamba Tuhan, tugas pendeta, tugas pelayan gereja, atau para penginjil, rasul, dan sebagainya. Itu tidak benar, Ibu. Kita semua sebagai saksi-saksi Allah, kita mengemban misi penting untuk memberitakan pesan Injil Kerajaan Allah ini ke semua tempat. Tuhan tidak menuntut hal yang sama dari semua orang. Tidak peduli apa jabatan, status, dan pekerjaan. Apakah ibu seorang ibu rumah tangga, atau pekerja, atau wanita karir, apapun juga, Tuhan mempunyai porsi masing-masing bagi setiap ibu-ibu untuk dipakai sebagai alatnya, menjadi saksinya. Tuhan tidak menuntut kita harus menguasai seluruh isi Alkitab, bahkan sampai di luar kepala. Kita harus memberitakan Injil kapanpun waktunya, dimanapun saja. Memberitakan Injil sebenarnya jauh lebih sederhana dari apa yang kita bayangkan. Kita anggap saja seperti membagikan perjalanan hidup kita kepada orang lain. Lantas sebagai saksi-saksi Allah, apa saja yang harus kita bagikan kepada orang lain? Mari kita lihat apa yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi yang dipanggil itu. Ayat 12b dari Yesaya 43 tadi yang kita baca. Ayat ini menyebutkan, kamulah saksi-saksiku. Disebutkan kamulah saksi-saksiku. Ini bukan hanya berbicara tentang orang Israel, bangsa Israel, tetapi tentang kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian selanjutnya, kita perhatikan bahwa orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan adalah Allah harus siap bersaksi mengenai apa yang kita ketahui tentang Dia, tentang Allah, kepada orang lain. Supaya orang lain juga dapat dibawa untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Inilah tujuan utama, bahwa bersaksi itu yang terutama adalah mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Itu sebabnya secara khusus firman ini menyatakan, karena kamu mengetahui, percaya, dan mengerti, maka kamu harus siap untuk memberikan kesaksian. Dan kesaksian itu adalah diantaranya yang pertama, yang terpenting ada 3 pokok. Yang pertama adalah bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 10. Berhala adalah Allah buatan manusia.
pada hakikatnya itu bukan Allah. Tuhan Allah yang sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sampai kekekalan. Bahkan sebelum agama-agama di dunia ini ada. Bahkan sebelum berhala-berhala dunia ini ada. Itulah Allah yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, poin yang kedua tentang isi kesaksian kita adalah akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat 11 dari Yesaya 43. Lihatlah apakah yang dimegahkan oleh Allah yang agung, bukan terutama bahwa ia adalah satu-satunya penguasa, melainkan terlebih karena ia adalah juru selamat, bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat. Kemudian yang ketiga, di ayat 13 dari Yesaya 43 tadi disebutkan bahwa akulah dia, satu-satunya Allah yang benar, bahwa aku adalah keberadaan yang ada dengan sendirinya dan maha mencukupi dari diriku sendiri. Akulah dia yang harus kamu takuti, sembah dan percayai. Jadi ada 3 poin ibu-ibu tadi ya yang saya sebutkan. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah Allah, tidak ada Allah yang lain selain dia. Yang kedua, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Dan yang ketiga, bahwa akulah dia, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain lagi yang benar selain hanya dia. Dalam poin kesaksian yang kita sampaikan kepada orang lain, harus mencakup tiga hal yang saya sampaikan ini. Jika ada kesaksian yang di luar hal ini, kita patut pertanyakan, kita patut berhati-hati untuk mendengarnya. Pernah ada suatu ketika, ibu-ibu, kesaksian ini tidak sama dengan sekadar bercerita. Jangan sampai kita bercerita panjang lebar sampai menghabiskan waktu, tetapi sama sekali tidak menyebut tentang 3 poin yang saya sebutkan tadi. Suatu ketika saya mendengar kesaksian di sebuah gereja, ada seorang ibu-ibu bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dari awal saya mendengar cerita ibu ini panjang lebar sampai sekitar setengah jam lebih, mungkin 1 jam lebih bercerita panjang lebar. Tetapi esensi dari kesaksiannya sama sekali tidak menyebutkan segala kebaikan Tuhan. Dia bercerita panjang lebar sampai akhirnya memakan waktu untuk jam khotbah yang harus disampaikan, sehingga khotbah harus disampaikan begitu singkat hanya karena waktu sudah terlalu dihabiskan oleh ibu ini. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa kesaksian itu kita hanya bercerita tentang apa yang kita alami. Namun kesaksian yang terbaik adalah kesaksian yang menyampaikan bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah Allah yang benar. Itulah yang harus kita sampaikan dalam hidup kita melalui kesaksian kita. Nah, ada 3 hal sederhana yang harus kita lakukan untuk membagikan Injil kepada orang lain. Di antaranya, ada cara yang pertama, membagikan kesaksian hidup kepada orang lain. Kita coba lihat di Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Salah satu cara yang paling sederhana untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang lain adalah membagikan kasih Tuhan melalui apa yang sudah kita alami. Ini cara paling sederhana, karena dengan membagikan apa yang kita alami, kita akan lebih lancar untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Bukan dari apa yang kita dengar atau pengalaman orang lain, tetapi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah cara terutama yang paling sederhana tapi sangat berkuasa. Bahkan bisa menyentuh hati banyak orang melalui kisah hidup kita. Banyak sekali kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami, saya dan Pak Iskia, dalam beberapa tahun masa pernikahan kami. Begitu banyak pertolongan Tuhan, mulai dari awal pernikahan hingga sampai sekarang. Banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Kalaupun ada hal yang Tuhan belum jawab sampai sekarang, pergumulan kami berdoa belum Tuhan jawab sampai sekarang, itu tidak menyurutkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Dia setiap waktu.
Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya terima, yang kami terima setiap waktu. Tuhan sungguh baik, luar biasa baik dalam hidup kami. Dan kami rindu berdoa dan rindu untuk membagikan kisah hidup kami ini kepada semua orang. Lewat pelayanan kami, lewat kesaksian hidup kami, baik di masyarakat atau di tempat kerja, ataupun dimanapun kami berusaha untuk terus menjadi saksi Tuhan yang memiliki integritas, yang memiliki sikap hati yang benar untuk menjadi saksi bagi Dia. Di Yohanes 4 ayat 39 yang tadi kita baca, dituliskan tentang seorang wanita yang mencari cinta yang sia-sia. Wanita ini sampai harus menikah beberapa kali dan bercerai, dan pada akhirnya tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus bukan hanya menuntun kepada iman yang baru, tetapi juga membangkitkan keinginan baru untuk memberitahu orang lain tentang pengalamannya dengan Yesus. Dia tidak tahu tentang Alkitab, tetapi dia berbagi satu hal yang dia tahu, bahwa Yesus sudah mengubah hidupnya sejak saat itu. Wanita ini akhirnya menyampaikan apa yang dia dengar kepada orang lain, sehingga orang lain yang mendengarnya juga ikut bertobat. Inilah yang Tuhan inginkan. Dari kesaksian hidup kita, kita dapat berbagi kepada orang lain, bahwa kita misalnya mengalami mujizat kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemecahan atau jalan keluar atas segala masalah, dan banyak sekali yang bisa kita saksikan kepada orang lain. Hal kedua yang patut kita pelajari adalah berlatih menyampaikan kesaksian. Kita coba buka di Kisah Para Rasul 14 ayat 27, kita baca. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Paulus adalah orang Kristen yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah Alkitab. Dia sangat gigih, sangat tekun membagikan pengalaman keselamatannya. Saat membagikan kesaksiannya, Paulus berbicara tentang hidupnya sebelum menerima Kristus, setelah bertemu dengan Kristus, dan bahkan mendesak para pendengarnya untuk mengambil keputusan. Ini yang kita sebut berbicara atau bersaksi dari kisah hidupnya. Paulus sudah memberi teladan bagi kita bagaimana bersaksi yang benar. Beberapa kali dalam Kisah Para Rasul kita bisa lihat Paulus menceritakan kembali apa yang Tuhan lakukan untuknya secara pribadi. Paulus mungkin tidak pernah berlatih dan memperbaiki ceritanya dengan menuliskannya, tetapi dia terus melatih diri dalam menyampaikan kesaksian hidupnya terus-menerus kepada orang lain. Cara yang baik untuk membagikan kesaksian adalah dengan menuliskannya dengan kata-kata yang sederhana. Hal yang paling sederhana kita buat adalah, misalnya kita bisa menggunakan medsos. Kita tidak harus menggunakan medsos untuk melihat entertainment atau gosip-gosip dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan medsos sebagai alat untuk bersaksi. Misalnya kita bisa tuliskan kesaksian hidup kita di medsos, atau kita bisa menuliskan ayat-ayat firman Tuhan di medsos, membagikan kisah hidup kita, membagikan apa yang Tuhan sampaikan pada kita hari itu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Itulah salah satu cara terbaik. Ini adalah salah satu cara berlatih bagaimana kita memberikan kesaksian. Dan yang ketiga adalah kita memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa kesaksian kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyentuh hati orang lain. Kita lihat di Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di sini disebutkan oleh perkataan kesaksian kita mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Dia di sini adalah kuasa roh jahat, iblis. Nah, kita akan belajar lebih jauh terus bersaksi melalui berlatih yang benar dan positif untuk menyampaikan kesaksian kita kepada orang lain.
Kegelapan atau ketidakpercayaan itu nyata ada, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia sanggup menjangkau orang-orang yang dikuasai kegelapan dengan kesaksian akan kuasa Kristus. Tuhan yang akan memakai kita secara pribadi untuk menyampaikan hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengucapkan kata-kata yang tepat seperti yang disampaikan dalam amanat agung, dan juga dalam satu ayat yang akan kita baca dalam Matius 10 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi percayalah ibu-ibu, saat kita bersaksi, kita berdoa terlebih dahulu sebelum bersaksi, kita percaya bahwa kuasa Allah dapat bekerja dalam diri kita, melalui kesaksian kita, menyentuh hati banyak orang, bahkan jutaan orang. Kalau kita memakai platform media sosial atau media online lainnya, kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan dapat menjamah hati jutaan orang lewat kesaksian kita. Tidak ada yang mustahil bahwa Tuhan sanggup bekerja melalui hal sederhana yang kita lakukan untuk kita bersaksi. Selama kita memiliki tujuan yang benar dalam bersaksi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, percayalah, sesederhana atau sekacau apapun kisah hidup kita, Tuhan sanggup memakainya untuk menghadirkan harapan, pemulihan, dan motivasi bagi orang lain. Jangan merasa tidak ada hal yang istimewa atau tidak unik atau merasa sepele dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan itu untuk menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan orang lain. Karena itulah Tuhan mempercayakan setiap orang pengalaman hidup tertentu yang akan menolong kita untuk berhubungan dengan orang lain. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan sangat kreatif dan unik sehingga Dia menciptakan pengalaman setiap orang berbeda-beda. Satu dengan yang lain selalu berbeda. Tidak ada yang sama. Kisah hidup kita adalah hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu sangat istimewa dan unik. Karena tidak ada bandingannya dengan satu dan yang lainnya. Karena kisah yang begitu unik inilah, gunakan itu untuk membantu orang lain menemukan makna hidup yang sebenarnya. Karena kisah hidup kita adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan, maka bagikanlah itu kepada orang lain yang kita temui dimanapun, di luar sana, di keluarga kita, dimanapun berada. Kita akan menjadi saksi Tuhan sampai pada kesudahannya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, kami bersama-sama dapat mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, biarlah firman hidup ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan Allah, Juru Selamat kami, satu-satunya Allah yang benar dalam hidup kami. Biarlah kesaksian kami terus makin diubahkan dari hari ke hari Tuhan. Kesaksian yang hanya menyaksikan tentang Engkau satu-satunya Tuhan Allah, Tuhan Juru Selamat kami dan Allah yang benar dalam hidup kami. Bukan hal yang lain Tuhan. Kami berdoa biarlah ini yang menjadi kehendak-Mu, kami semua menjadi saksi-saksi-Mu yang benar di hadapan-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi alat-Mu untuk menjamah kehidupan orang lain, memberikan pengharapan, inspirasi, dan motivasi bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa biarlah kiranya ibu-ibu semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, Engkau ubahkan kehidupan mereka, terus Engkau beri kekuatan untuk menjadi wanita-wanita yang tangguh dan kuat untuk menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun berada, kapanpun waktunya. Kami semua siap untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk mengabarkan Injil-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah disediakan oleh pemberitaan firman Tuhan buat kita semua.
dengan doa kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dimanapun kami berada, apapun aktivitas yang kami sudah lakukan dan akan kami kerjakan, kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Ajarkan kami, supaya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, apapun yang kami lakukan, boleh menceritakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, setiap orang di sekitar kami boleh tahu, boleh kenal Yesus, bahkan boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan apapun yang kami lakukan, usaha, pekerjaan kami, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Keluarga kami masing-masing, Tuhan juga boleh sertai, juga berkati. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak, cucu-cucu kami, keluarga kami, mereka yang masih studi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, dalam mereka sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik, mereka boleh memikirkan kemajuan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga rindu bangsa ini ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga bangsa Indonesia juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu juga iman, percaya kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami, boleh menjadi saksi yang indah bagi orang sekitar kami, membawa jiwa yang baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam memberkati apapun yang menjadi kerinduan hati kami seturut dengan waktu Tuhan. Menjawab kerinduan hati kami hari ini seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari dari Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.